Saham hari ini dan besok pagi. Ada kayu, zinc, MLPL, dan baja. Pemirsa TNT Channel dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan kali ini saya akan berbagi. Ada beberapa saham ya, seperti yang saya katakan di awal. Seperti biasa, bagi yang belum, mari pencet tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini terus berkarya. Aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Ini ada saham kota, mungkin di antara teman-teman ada yang memiliki saham kota ini atau baru saja yang membeli saham kota. Kita lihat dulu pada video ini. Jadi ini saya memakai TradingView ini lewat aplikasi ya teman-teman. Ini langsung saja pada komposit ini kita ubah jadi kota. Apakah saham kota ini besok akan menunjukkan tren positif ya atau mengalami kenaikan? Kalau pada hari ini ditutup di harga 276. Dan ini termasuk saham untuk trading ya teman-teman. Jadi atau scalping jangka pendek ya. Bisa saya katakan trading dalam harian ataupun mingguan. Ini DMS Propertindo Tbk. Ditutup di harga 276 teman-teman untuk hari ini. Dan ini kalau kita lihat pada rentang waktu harian ini menunjukkan masih penurunan ya teman-teman. Jadi kalau untuk membeli saham ini pastikan seperti biasanya ya, untuk membeli saham ini bisa disesuaikan dengan budgetnya, yakni bisa membelikan saham 25% atau 50% ya, maksimal 50% untuk membeli saham ini. Kalau kita lihat, saya alasan membeli saham kota, kalau kita lihat candle pada saham ini sudah menyentuh titik support teman-teman. Jadi alasan saya untuk membeli saham ini, yang pertama sudah menyentuh titik support, kemudian yang kedua kalau kita lihat candlenya itu semakin mengecil ya, candle merah atau bearish ini semakin mengecil. Kita lihat pada RSI, ini indikator RSI berada di tengah-tengah teman-teman. Ini habis persilangan dari titik jenuh ya. Kemudian ada indikasi penurunan namun tidak begitu signifikan, karena ini juga candle merah atau candle bearish ini masih memiliki sumbu ke atas dan ke bawah. Itu artinya antara buyer dan seller masih berimbang teman-teman, meskipun seller lebih kuat sehingga saham kota ini turun berangsur ya teman-teman, nggak begitu signifikan. Namun kalau kita lihat pada mingguan, saham ini sudah berada di titik jenuh teman-teman. Itu sudah bersilangan antara garis merah dan garis biru. Dalam minggu ke depan saham ini semoga saja bisa naik ya, karena kita juga nggak tahu saham yang akan naik itu seperti apa. Namun ada indikasi atau bisa dilihat dari berbagai indikator, dan itu bisa dilihat pada indikator ini. Kita coba saja ya, ini indikator apa ini, banyak sekali teman-teman indikator untuk melihat pergerakan candle. Sesuaikan saja indikator yang teman-teman pakai. Dan yang paling penting ketika teman-teman membeli saham itu harus tepat atau momen yang pas ketika mau membeli saham. Jadi apabila untuk trading ya teman-teman, jadi bisa menggunakan stop loss 2% atau 3%, sesuaikan saja sesuai budget yang teman-teman miliki. Dan ini salah satu pivot point tadi ya, indikator ini. Ini jarang sekali saya pakai teman-teman. Dan ini untuk saham kota ya, saya juga membeli. Namun hanya 80 lot teman-teman untuk saham kota ini di harga 278 harga rata-rata. Dan apabila besok turun, karena saya memiliki atau membeli saham dalam portofolio ini ada 4 saham kalau nggak salah ya, nanti kita lihat bersama-sama. Nah ini teman-teman saham yang sudah saya beli untuk hari ini ada zinc. Coba kita lihat, saya membeli 50 lot pada tanggal 11 atau hari terakhir sebelum bursa libur, sebanyak 50 lot, dan hari ini hari Senin perdagangan dibuka
sekitar pukul 10 langsung ARB ya teman-teman. Jadi saya memutuskan membeli, namun hanya beberapa lot saja, 18 lot. Dan harga rata-rata atau harga saham Zing ini yang saya miliki di harga 185-an teman-teman. Jadi ini ada 68 lot ya. Kalau kita lihat pada broker summary, ini selisihnya juga masih lumayan teman-teman. Untuk ke depan atau besok pagi mungkin saham Zing ini masih ARB atau mengalami penurunan. Bisa dihitung pada saham Zing ini dikurangi saja 6% atau 7% karena untuk ARB saham Bursa Efek Indonesia ini 7%. Dan ini bisa dilihat teman-teman, untuk analis ini juga sudah lama, analisa lama dan nggak bisa dijadikan patokan. Kalau kita lihat pada performa untuk saham ini tidak begitu buruk teman-teman, masih baik ya. Untuk saham ini masih lumayan baik, dan itu ada analisa teknikal juga menunjukkan pembeli beli. Namun ini untuk jangka menengah teman-teman, jadi untuk ke depan bisa membeli lagi apabila harganya turun. Dan pastikan ketika teman-teman mau membeli bisa menunggu ARB atau harga terendah teman-teman, bisa membeli misalnya membeli 20 lot atau sesuaikan saja budget yang ada. Ya seperti ini teman-teman, misalnya harga penutupan 176 bisa dikurangi 7% atau dikurangi 6% teman-teman. Nanti akan ketemu ya, ini salah satu untuk persiapan membeli saham apabila besok masih mengalami ARB. Ini 164 atau 165 bisa dipersiapkan besok apabila harga ini turun. Dan yang paling penting teman-teman, ketika mau membeli saham apa saja, jangan langsung all in, nanti kehabisan amunisi ketika sahamnya merah. Jadi nggak perlu panik teman-teman kalau masih mempunyai amunisi atau sisa saldo untuk sebuah saham, atau saldo pada buying power masih ada, jadi bisa digunakan lagi untuk average down. Nah, ini untuk running trade pada saham Zing ini masih lumayan sedikit teman-teman, belum ada pergerakan signifikan. Paling banyak dilihat pada running trade ini hanya 500 slot, itu pada akhir penutupan jam bursa. Itu kurang lebih sekitar 8 jutaan untuk saham Zing ini pada pembelian 500 slot. Kemudian ada saham baja, ini saya juga beli saham baja. Untuk hari ini saya terlalu semangat teman-teman untuk membeli berbagai saham. Biasanya dalam portofolio saya itu hanya 2 atau 3, maksimal 3. Namun ini ada 4 yang ada di portofolio saya. Beli di harga 410 sebanyak 44 lot. Apabila saham baja ini besok turun, sudah saya siapkan, yakni saya akan membeli saham baja untuk menurunkan harga rata-rata ya teman-teman. Karena harga saat ini 396, apakah besok pagi masih mengalami penurunan, beli saja di ARB atau minus 7%. Antrian pada order book itu yang paling bawah bisa disiapkan di situ. Dan apabila misalnya saja teman-teman portofolio sudah merah, buying power sudah nggak ada atau kehabisan amunisi, bisa dipilih untuk saham atau bisa sell untuk saham yang nilainya minus paling sedikit teman-teman, nanti beli di harga bawah. Namun jangan langsung dijual secara all in atau 100% dijual. Bisa dijual 25% atau separuhnya 50%, nanti beli di harga bawah. Itu salah satu strategi untuk mengatasi portofolio merah.
Kemudian dari beberapa saham ini, karena saya memiliki 4 saham, jadi yang paling memungkinkan untuk profit atau minus pada saham ini yang paling kecil ya saya CL saja, karena itu hanya ada 2 pilihan, CL atau average bawah beli untuk menurunkan average rata-rata ini teman-teman. Kemudian ada saham kayu teman-teman, dan ini portofolio saya juga ada saham kayu. Apakah teman-teman juga memiliki saham kayu? Dan ini tadi saya juga sudah profit, namun hanya sedikit karena tadi saya tinggal kerja teman-teman untuk trading hari ini. Jadi profitnya nggak bisa maksimal. Pada saham ini harga tertinggi 83 dan harga terendah 72 teman-teman. Ini ada 241 lot saya beli tadi. Saat ini minus 72 ribuan teman-teman untuk saham kayu ini. Dan ada satu lagi saham yang akan saya beli besok pagi, ada MLPL. Ini kita lihat dulu pada saham kayu. Candle terakhir ini ada sumbu ke atas teman-teman, dan sudah breakdown menembus titik support pada saham kayu ini. Dan saya yakin untuk saham kayu ini besok pagi atau ke depan dalam jangka waktu seminggu ke depan akan mengalami kenaikan. Portofolio floating loss kurang lebih 200-an teman-teman untuk beberapa saham ini, dan besok sudah saya siapkan. Ini ada saham MLPL, ini hampir arah teman-teman untuk saham MLPL ini. Kalau kita lihat pada rentang waktu 1 bulan dan candle terakhir ini juga bullish kuat teman-teman, tebal sekali. Besok pagi saya yakin saham MLPL ini akan mengalami kenaikan. Bisa kita lihat pada broker summary untuk hari ini. Apakah masih akumulasi ataupun distribusi, bisa dilihat ya teman-teman untuk saham MLPL ini. Ini pada antrian order book harga terakhir 282, masih ada sisa beberapa lot. Untuk performa saham ini juga cukup teman-teman, tidak begitu buruk. Dan ini ada analisa teknikal 100% menunjukkan beli. Untuk jangka menengah teman-teman, untuk moving average ini ada MA 10-20, bisa dibaca sendiri nanti pada aplikasi Ajaib. Saya memakai aplikasi Ajaib. Ini salah satu saham incaran saya untuk besok pagi, MLPL. Dan kalau kita lihat juga ini masih mengalami tren kenaikan. Apakah seminggu ke depan masih mengalami kenaikan atau tren kuat untuk naik? Kita saksikan bersama. Oke teman-teman, ini tadi beberapa saham untuk hari ini dan besok pagi, mungkin bisa dijadikan sebuah referensi, dan ini bukan ajakan untuk membeli. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam profit.